Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tirta Ardiansyah dari tim Divisi Inklusi dan Terapi. Om, gimana sih pengalamannya menangani anak-anak inklusi atau ABK itu? Menangani anak ABK ya. Sebelumnya kita mulai dari apa sih ABK itu, atau ada berapa macam sih ABK itu? ABK atau anak berkebutuhan khusus itu terdiri dari dua tipe ya. Yang pertama itu permanen, lalu yang kedua temporer. Nah, yang temporer ini banyak macamnya atau banyak tipenya. Mereka terdiri dari anak-anak korban bencana alam ya. Mereka anak korban bencana alam, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun salah pengasuhan, dan juga ada salah pergaulan. Itu yang tergolong dari anak berkebutuhan khusus temporer. Nah, di mana ketika mereka salah penanganan, ada indikasi mereka akan menjadi anak berkebutuhan khusus permanen. Nah, yang satu lagi, anak berkebutuhan khusus permanen itu terdiri dari anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, autis, tunadaksa, tunalaras, dan gifted atau cerdas berbakat. Ini kalau kita bahas panjang atau mau detail butuh waktu yang lama. Jadi kita langsung ke pengalaman saya dalam menangani atau mendampingi anak berkebutuhan khusus. Kalau saya biasanya itu pertama-tama dalam menangani atau mendampingi anak berkebutuhan khusus selalu melakukan identifikasi dan asesmen. Kenapa nih harus dari identifikasi dan asesmen? Karena dari asesmen saya mendapatkan data tentang kemampuannya saat ini seperti apa, kekurangannya anak tersebut seperti apa, dan kelebihan yang ada atau kebutuhan yang diharapkan ada pada dirinya. Nah, berdasarkan 3 hal ini, kelemahan, kondisi saat ini, dan kebutuhannya apa, saya bisa menyusun program pembelajaran individual atau pengembangan individual untuk anak berkebutuhan khusus tersebut. Lalu yang pertama itu ya, berdasarkan dari asesmen dan identifikasi. Yang kedua, menyusun program pembelajaran individual. Nah, itu tadi berdasarkan dari hasil asesmen yang dilakukan. Kemudian yang ketiga itu pemilihan metode pembelajaran yang sesuai. Pemilihan metode, kemudian selain itu dalam pembelajaran saya berikan materi akademik fungsional. Nah, dalam mendidik anak berkebutuhan khusus, menggunakan materi akademik fungsional itu maksudnya adalah materi tersebut dapat diterapkan anak pada saat masa depannya nanti dalam kehidupan sehari-hari, seperti calistung, baca, tulis, dan berhitung sederhana. Tidak perlu sampai menggunakan rumus-rumus Pythagoras atau apapun ya. Lalu yang berikutnya, ajarkan keterampilan kompensatoris, atau kalau kami menyebutkan itu program khusus. Contohnya untuk anak tunagrahita, program khususnya itu pengembangan diri dan sosial. Untuk anak autis, pengembangan diri dan sosial dan juga komunikasi. Untuk anak tunanetra itu ada mobilitas dan orientasi. Banyak ya itu macam-macamnya, Kak. Lalu kalau saya biasanya sebelum lebih jauh memberikan pembelajaran, awal-awalnya itu membangun dulu kedekatan dengan anak, Kak. Karena bagaimana mereka mau percaya sama kita kalau kita tidak mencoba untuk mendekati mereka. Jadi hal ini sangat penting, Kak, ya, dalam mendidik ABK, karena mereka betul-betul harus dengan orang yang mereka percayai atau dekat dengan mereka. Jadi lebih banyaknya nanti bisa membersamainya itu banyak peningkatannya. Gitu, Kak. Saran Om untuk orang tua di rumah gimana tuh? Untuk orang tua
yang memiliki anak berkebutuhan khusus, satu sih saran dari saya mah, ayah bunda mau terbuka wawasannya dan legowo menerima kondisi anaknya, karena saya ada berdasarkan pengalaman ya, kayak ada orang tua yang awalnya dia menolak dengan kondisi anaknya, tetapi ketika dia mencoba terbuka dan menerima kondisi anaknya, itu pertumbuhan anaknya itu sangat optimal, sangat melesat jauh. Jadi dari sana dia belajar, oh ternyata saya benar-benar harus mendampingi anak saya nih, bukan segalanya dibatasin gitu Kak. Jadi harus benar-benar terbuka wawasan dan menerima kondisi anaknya, karena apapun itu, anak itu lebih banyak berkembang dan belajar ketika ada di rumah. Jadi peran orang tua sangat betul-betul diperlukan. Begitu Kak. Oke Om, yang terakhir, kalau semisal kita para orang tua belum tahu nih Om nanganin anak inklusi atau ABK yang tantrum, gimana? Kalau dia tantrum ada banyak jenisnya kayak yang paling ini aja, tantrumnya dia apakah membahayakan dirinya atau juga membahayakan orang lain. Ketika dia membahayakan dirinya, kita awasin Kak, kalau dia mau membahayakan dirinya atau orang lain, tetap kita berada dalam pengawasan. Biarkan emosinya meluap dulu, nanti ketika anak sudah mulai ada titik di mana dia kelelahan, kita samperin, baru kita ajak bicara atau tenangkan, gitu Kak. Om, misalnya kita para orang tua mau konsultasi nih Om, kemana ya? Boleh, datang aja ke Hayat Inklusi atau kami bilangnya Hayat 3 di jalan di Kompleks Pasir Jati, Jalan Seke Haji Raya nomor 1, atau boleh ke Hayat School. Nanti biar bareng-bareng kita ke sananya. Di sana nanti bisa langsung konsultasi dengan pakarnya ya. Ada Bu Dr. Endede Hoiriah. Beliau malang melintang di dunia anak berkebutuhan khusus, dunia pendidikan luar biasa. Beliau juga pengajar di Universitas Islam Nusantara Bandung. Selain juga ada nomor kontaknya, mungkin ya bisa lebih ini nanti di bawah sini gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.